Melarikan diri. Ada niat karena ada kesempatan. Ungkapan itu tepat untuk Jovita. Saat semua orang larut dalam pesta dan terbuai dengan kenikmatan duniawi, saat itulah anak buah Leon lenggang. Beberapa terlihat mabuk. Melihat hal itu, otak Jovita kembali merencanakan pelarian, walau Tony sudah memperingatkannya. Bukan hanya Tony yang memperingatkannya, Bu Atin dan Rico sudah memberinya peringatan agar tidak melarikan diri dari Leon. Namun kemarahan di hatinya menutupi segalanya. Ia hanya ingin bertemu dengan Benny dan Lestari. Ia ingin memberi kedua makhluk pengkhianat itu pelajaran. Ada beberapa nama orang yang dalam daftarnya. Bahkan, nama Firman teman ayahnya ikut dalam catatannya. Amarah itu menutupi rasa takut di hatinya. Ia tidak bisa tidur lagi setelah Tony membangunkan. Ia keluar dari kamar dan duduk di taman belakang. Malam sudah semakin larut. Namun pesta belum juga selesai. Anak buah Leon seakan-akan mendapat hidangan lezat malam ini. Di setiap sudut mansion pasti ada pasangan yang saling berjumpa. Jovita tidak tertarik dan tidak terusik. Ia hanya diam menata hati, sesekali tangannya menyentuh ujung gelasnya. Tetapi tiba-tiba Zidane keluar dari mobilnya dengan seorang wanita. Tetapi saat meninggalkan mobil, ia lupa mengunci pintu, karena ia terlihat sudah mulai mabuk. Jovita melihat kanan kiri. Tempat itu, area yang kameranya bisa dihindari. Otak melarikan diri semakin besar saat ada kesempatan itu. Ia kembali ke kamar dan membawa beberapa perlengkapan yang dibutuhkan nantinya. Ia keluar lagi. Saat kamera pengawas itu berputar ke arah lain dan membelakanginya, saat itulah Jovita masuk ke jok belakang mobil Zidane. Ia tahu tentang Zidane, karena Rico pernah menceritakan padanya. Si anak buah kepercayaan Leon yang memegang kendali di Kalimantan. Terutama di semua tempat hiburan Leon. Ia berhasil masuk dan menunduk di bawah jok. Beberapa menit kemudian mesin mobil dihidupkan, dan perlahan melewati pengawasan berlapis di rumah Leon. Mereka tidak akan memeriksa mobil Zidane, karena ia tahu lelaki bertubuh tinggi besar itu kepercayaan Leon. Karena itulah, ia memiliki mobil Zidane. Jadi kendaraan untuk ditumpanginya untuk melarikan diri. Silahkan bro. Terdengar suara Rico di gerbang utama. Saat ia patroli, ia mempersilahkan mobil Zidane setelah meminta sebatang rokok. Rico tidak melihat ke dalam mobil Zidane. Mobil Zidane berhenti di tempat sepi. Akhirnya, mobil Zidane keluar dari mansion Leon, melaju melewati jalanan sepi. Saat berjalan lumayan jauh, tiba-tiba mobil berhenti. Jovita panik. Ia pikir kalau ia ketahuan. Ternyata Zidane buang air kecil di belakang pepohonan. Kesempatan itu ia gunakan untuk keluar dari pintu samping mobil. Suasana jalan gelap dan Zidane juga terlihat mabuk berat. Ia muntah dan tertidur di bawah pohon. Tadinya ia ingin meninggalkannya di sana, tetapi hati nuraninya tidak tega. Jovita menggotong tubuh besar Zidane kembali ke dalam mobil. Aku berharap aku tidak menyesali keputusanku. Aku tidak tega meninggalkanmu tertidur dalam keadaan mabuk di jalanan sepi. Bagaimana kalau ada binatang buas dan memakanmu? Baiklah. Aku akan mengantarmu. Sebagai gantinya, beri aku tumpangan, oke? Jovita bicara layaknya orang yang sadar. Zidane tidak menyahutnya. Ia tertidur. Ia tidak mau mengambil resiko. Jovita mengikat tangan Zidane dan kakinya, dan mendudukannya di depan. Jovita menyetir mobil, membawanya ke sebuah penginapan sederhana. Ia melihat tidak ada CCTV di bagian samping, makanya memilih memarkirkan mobil di sana. Jovita menggeledah dompet Zidane dan mengambil uang miliknya. Maaf bro, saya pinjam uangnya. Untuk melarikan diri butuh uang dan ponsel kan? Oh, jika kita bertemu lagi, nanti aku akan menggantinya. Jovita mengambil ponselnya juga, lalu meninggalkan Zidane tidur dalam mobil. Pak, tolong teman saya dibangunkan kalau sudah pagi. Ini tip buat bapak. Jangan bilang diantar seorang perempuan. Bilang saja sama petugas lalu lintas. Dia lagi mabuk. Baik mbak. Tapi malam banget seperti ini mau kemana jalan sendirian, Mbak? Bahaya. Akan lebih bahaya jika aku tetap di sini, Pak. Anak buah Leon pasti sudah mengendus keberadaanku. Jovita membatin. Oh, Pak, mau saya kasih tambahan uang tidak? Tanya Jovita pada salah satu seorang security. Ya maulah, Mbak. Bapak punya motor? Punya? Antar saya ke bandara. Saya akan memberi 2 kali lipat. Baik. Dikasih lembaran warna merah beberapa lembar, kedua security itu sudah senang dan menuruti apa yang dikatakan Jovita. Beruntung, di kantong Zidane ada uang tunai 5 juta.
jadi ia bisa memakainya. Pelarian kali ini lancar, seakan-akan ada iblis yang mendukungnya untuk jadi penjahat. Bukankah untuk melakukan kejahatan itu selalu lebih mudah? Waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Jovita akhirnya tiba di bandara. Waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Jovita akhirnya tiba di bandara. Setelah membayar ongkos pada security yang mengantarnya, ia masuk ke kamar mandi dan menggunakan penyamaran. Jovita memakai kerudung dan kacamata. Dan tompel di pipi kiri. Tidak lupa alis setajam celurit Madura. Karena ia tahu, Leon punya alat pendeteksi wajah yang sangat canggih. Hanya mengklik foto dirinya akan ketahuan yang punya wajah berada di mana. Ia keluar dari kamar mandi di luar bandara. Ia selalu menghindari CCTV. Saat Jovita berhasil kabur dari istana Leon, ia yakin akan ada kekacauan di Mansion Leon. Saat Tony, Rico, dan Iwan melakukan patroli keliling untuk kesekian kalinya, tiba-tiba mata Tony tertuju pada kamar Jovita. Lampu kamarnya masih menyala. Biasanya, Jovita tidak pernah suka tidur dengan lampu terang benderang. Tony memeriksa pintunya terbuka dan ia melihat Jovita tidur di bawah selimut. Sejak kapan kamu mau tidur dengan lampu terang begini? Apa kamu tidak bisa tidur? Apa aku suruh bibi buatkan susu hangat? Tanya Tony masih berdiri di pintu. Namun, tidak ada suara yang menyahut. Ia menyingkap selimut. Ternyata bantal guling yang diselimuti Jovita. Sial. Tony memegang kepalanya dengan panik. Ia berlari ke pos keamanan. Kita dalam masalah besar, ujarnya memeriksa CCTV. Ada apa? Rico ikut berdiri. Hara menghilang dari kamarnya. Apa? Mampus kita. Rico lebih panik. Cari di sekeliling rumah. Jangan beritahu bos dulu. Kita akan mati jika dia tahu Hara melarikan diri, ujar Rico lagi. Leon dari malam sampai pagi belum bisa tidur. Ia mengutuki hidupnya karena ia tidak bisa tidur. Ia begitu tersiksa. Anak buahnya yakin ia akan menghilai jika sampai tahu Jovita melarikan diri. Semua anak buah Leon berjibaku mencari. Bahkan, rekan mereka yang di Jakarta ikut mencari dengan menelpon semua rekan kerja yang tersebar di setiap kota. Dia ada di bandara, ujar Kinan. Lelaki berkacamata tebal setebal pantat botol itu memberitahu keberadaan Jovita. Ia salah satu anak buah Leon yang diandalkan. Ia hacker, ahli meretas data dari mana saja. Bandara? Rico meminta rekannya ke bandara. Mereka bergegas menuju bandara. Bahkan, di bandara ada beberapa orang anak buah Leon yang bekerja sebagai petugas keamanan. Kini, mereka semua ikut dikerahkan. Anak buah Leon yang di Jakarta sudah bersiap berjaga di bandara Jakarta juga. Temukan dia, sebelum bos mengetahuinya. Perintah Rico pada anak buahnya. Baik, 5 orang naik motor menuju bandara. Di bandara, Jovita tahu kalau keberadaannya sudah diketahui. Ia tidak mau tertangkap. Melihat ada bantal seorang ketinggalan di kursi, ia mengambilnya dan membuatnya menjadi bantalan perut. Ia berpura-pura menjadi wanita hamil. Ia tahu kalau kamera bandara sudah pasti diambil alih oleh anak buah Leon dan ia juga tahu saat ini mungkin ia sudah diawasi. Saat ingin check-in, ia baru sadar kalau dirinya tidak punya identitas untuk naik pesawat. Oh, sial. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya KTP dan identitas. Jovita mulai terlihat panik, karena dalam hitungan puluh menit saja, anak buah Leon sudah berada di bandara. Aku tidak ingin gagal. Ia masuk kembali ke dalam kamar mandi dan duduk lemas di atas kloset, memijit keningnya yang sakit. Ia terkepung saat ini. Oh ibu, tolong aku. Aku tidak bisa berpikir apa-apa, ujar Jovita memijit keningnya yang semakin berdenyut. Bung. Saat ia membuka pintu, seorang wanita muda berkerudung pingsan di depan pintu kamar mandi. Bu, ibu tidak apa-apa, tanya Jovita. Tetapi matanya tertuju pada amplop putih berisi tiket dan identitas diri wanita muda itu. Tolong kakak saya, dia pingsan. Petugas dan beberapa orang membawa ke dalam ruangan kesehatan dan Jovita yang berakting wanita hamil itu mendorong. Tetapi ia berbelok ke arah check-in dan menggunakan tiket dan identitas wanita yang jatuh tadi untuk dirinya. Tujuan Surabaya ya, Bu? Hah? Surabaya? Ia membatin panik. Ternyata tiket tujuan wanita yang pingsan tadi ke Surabaya. Oh, iya Mbak. Ibu tolong cepat ya, karena pesawat tujuan Surabaya akan terbang beberapa menit lagi. Oh, iya Mbak. Ia berpura-pura berjalan kesusahan dan memegang perutnya yang besar.
Melihat hal itu, seorang petugas membawa kursi roda dan mendorong Jovita ke dalam pesawat.